wabarakatuh dan selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Kelas 11 IPA 5? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan doa atau berdoa. Saya persilakan kepada Ananda Riki Putra untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kegiatan kita pada saat hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, doa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, Ibu akan mempersiapkan fisik dan mental kalian dalam proses pembelajaran hari ini dengan melakukan ice breaking. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ice breaking kita kali ini sudah selesai. Nah, selanjutnya menambah jiwa nasionalisme kita dengan selanjutnya Ibu akan mengirim presensi ke dalam chat room kalian. Nanti kalian isi ya, chat presensi tersebut. Baiklah, presensinya sudah ada di kolom chat. Nanti bisa kalian isi pada saat kalian sedang melaksanakan kerja kelompok. Selanjutnya, Nak, kita sudah masuk ke pembelajaran bermakna. Kenapa dikatakan pembelajaran bermakna? Karena Ibu akan mengaitkan antara materi yang kalian pelajari hari ini dengan kehidupan kalian sehari-hari. Apa materi apa kaitan antara teks prosedur dengan kehidupan sehari-hari? Karena pertama, mengajarkan kepada kalian semua bahwa untuk mendapatkan sebuah hasil itu harus melalui sebuah proses atau beberapa proses. Kedua, kalian diajarkan untuk bersabar melalui beberapa tahapan atau prosedur hingga mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, adapun materi kita hari ini adalah teks prosedur dengan tujuan pembelajaran menelaah struktur kebahasaan dan isi teks kebahasaan dari isi teks prosedur ya, dengan pembelajaran pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning, sehingga kalian dapat menelaah tentang struktur kebahasaan, topik, isi dengan teks prosedurnya. Kemudian yang kedua yaitu kalian mampu membandingkan isi teks dua teks prosedur. Jadi nanti Ibu akan menayangkan dua teks prosedur, kalian membandingkan apa persamaannya, kemudian apa perbedaannya. Nah, selanjutnya dalam fitur breakout nanti, dalam kelompok nanti, kalian mampu menyusun sebuah teks prosedur. Ya. Nah, selanjutnya adalah dengan pembelajaran saintifik, kalian terampil memainkan peran teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan yang telah disusun tadi dalam fitur breakout-nya nanti. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah masuk ke sintaks atau pembelajaran hari ini. Jadi, untuk fase pertama, untuk langkah pertama, Kelihatan, Bu. Nah, ini kira-kira gambar apa, Nak? Apa yang kalian amati dari gambar yang ini? Muka. Sedang melakukan muka dan maskeran. Sekiranya Ya, cuci muka dan maskeran. Di bawah, di atas. Wajah, apalagi tahapan-tahapannya, prosesnya yang tersaji di dalam gambar. Ada yang bisa menjelaskan ini bagaimana proses yang terjadi di gambar? Ini ya, Bu. wajah dengan air. Membilas wajah. Kemudian Mencuci muka, Bu, lap muka. apalagi? Skincare. Ya. Baik. Nah, Pakai baik. masker, Bu. Pakai masker. Ya, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian atas respon kalian terhadap gambar yang Ibu sajikan tadi. Berarti anak-anakku sekalian sudah mampu memahami tahapan-tahapan yang telah disajikan dalam gambar tadi. Baik, selanjutnya adalah penayangan materi tentang teks prosedur. Ibu. Ya, baiklah. Ada
ada filenya yang dikirimkan di WhatsApp grup kalian, ditulis kalian ya. Ada. Ya, ini bergantung dari jaringan anak yang memiliki. Baik, tadi penyajian materinya meskipun jaringan kurang mendukung, akan tetapi Ibu telah mengantisipasi dengan mengirimkan materi tersebut, file PowerPoint materi tersebut ke dalam WhatsApp grup kalian, anak-anakku sekalian. Baik, selanjutnya adalah mari kita menelaah teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaannya dari sajian apa lagi namanya ini yang Ibu tayangkan ini, sajian teks prosedur yang Ibu tayangkan. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur, cara mencuci tangan yang benar untuk cegah virus corona. Nah, anak-anakku sekalian, struktur teks prosedur itu kan ada 3 ya. Pertama itu adalah tujuan, ada langkah-langkah, dan penutup. Nah, dari contoh yang Ibu sajikan ini, yang mana merupakan tujuannya? Tujuan itu berisi pengantar. Berisi pengantar atau berisi apa yang ingin disampaikan dari teks prosedur itu? Untuk membunuh segala virus yang ada di tangan kita. Ya, untuk membunuh segala virus yang dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Selanjutnya, pertanyaan Ibu selanjutnya, struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Kira-kira di sini yang mana masuk struktur dari langkah-langkah teks prosedur? Ada lagi yang bisa menjawab? Basahi tangan dengan air, tuang sabun pada telapak tangan secukupnya, untuk menutup seluruh permukaan tangan, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya, gosok punggung tangan dengan sela-sela jari, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun, gosok bagian tangan yang bersabun dengan air yang mengalir, keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Baik. Terima kasih kepada Intan dan Vivi. Selanjutnya yang Ibu tanyakan lagi adalah struktur teks prosedur yang ketiga, yaitu penutup. Nah, di sini bisa tidak kalian lihat bahwa ada penutupnya? Saya, Bu. Silakan, Rahmat. Nomor 9, Bu. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Ya, baik. Keringkan tangan. Nah, ada lagi? Ada, Bu. Ya. Ada lagi? Sudah tidak ada ya? Baik. Terima kasih anak-anakku sekalian, dalam kalian sudah mampu menelaah struktur dari teks prosedurnya. Selanjutnya adalah kebahasaannya, kebahasaan dari teks prosedur. Nah, dari teks prosedur itu, kebahasan teks prosedur itu ya memiliki atau mengandung kalimat imperatif atau kalimat perintah yang tidak memerlukan jawaban. Di sini ada tidak yang kalian perhatikan? Ada kalimat imperatif atau kalimat perintah? Silakan disebutkan. Nomor 9, Bu. Siapa namanya yang menjawab? Keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Iya, pintar, ini itulah kalimat imperatifnya. Kalau begitu ada juga kata konjungsi. Dalam kebahasaan konjungsi itu adalah kata sambung. Kata sambung. Ada di sini kata sambung yang bisa kalian lihat. Konjungsi. Kata sambung. Zahra kayaknya bicara deh. Kelihatan tidak. Farah, Nuralika, Wahdani ada konjungsinya? Riki, Hesti, Salsabila, Lastri, Irmawati, Cantika. Ada yang bisa memperoleh kata sambung dari sini? Konjungsi dari kebahasan teks prosedur yang contoh teks prosedur yang Ibu tayangkan? Nah, kalau begitu, ya. Kenapa nih? Basah tangan dengan air, Bu. Basahi tangan dengan air. Ya. Terima kasih. Tadi siapa yang menjawab? Nurlia, Bu. Nah, Nurlia, itu Nurlia, bagus ya. Itu tadi masuk pada kategori kebahasaan dari teks prosedur, masuk kategori kalimat imperatif, ya, kalimat perintah. Yang Ibu tanyakan adalah konjungsi, kata sambungnya. Nah, baik anak-anak yang masuk pada kategori konjungsi, kebahasan itu adalah, ya. Nomor 3, Bu. Nomor 3. Nah, konjungsi itu sayang kata konjungsi, kata sambung. Jadi dan, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, ini yang masuk konjungsi. Dan kemudian konjungsi lagi agar, itu dengan, itu konjungsi. Baik, saya apresiasi bagaimana kemampuan kalian dalam menelaah struktur. Kita masuk lagi kepada langkah selanjutnya, ya, yakni 2 contoh teks prosedur. Kita akan membandingkan. Jadi seperti yang Ibu sudah kita menelaah, kalian sudah memahami sedikit yang mana masuk kategori strukturnya, yang mana kebahasannya. Selanjutnya kita masuk ke membandingkan 2 teks prosedur. Yang kalian bandingkan adalah persamaan atau perbedaannya. Ibu akan share lagi terlebih dahulu. Ditutup. Silakan. Yang mau membaca, yang bisa membacanya. Saya, Bu. Ya, silakan Intan. Contoh teks prosedur kompleks 1, stek batang ubi kayu. Ubi kayu merupakan salah satu jenis ubi yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Ubi kayu umumnya dikenal juga dengan nama singkong. Cara budidaya ubi kayu yang mudah membuat tanaman umbi-umbian ini banyak penggemarnya. Bagaimana cara budidaya ubi kayu ini? Secara umum, cara budidaya ubi kayu yang digunakan adalah dengan stek batang. Untuk menghasilkan tanaman ubi kayu yang baik, berikut langkah-langkah untuk stek batang ubi kayu. Contoh teks prosedur kompleks 2, kreasi anyaman kertas. Jadi menganyam merupakan salah satu kreasi Nusantara. Di sekolah pun kita sudah diajari cara menganyam dengan menggunakan kertas warna-warni. Anyaman kertas bisa menjadi hiasan dari juga
latihan untuk membuat anyaman dari bahan lainnya. Buram, Ibu. Buram. Kalau begitu bisa langsung langkah-langkahnya? Wow, besar sekali. Ini sedikit jelas? Masih buram, Bu. Baik, yang lain kalau begitu, terima kasih Nak Erika. Yang lain? Bisa, kalau begitu langsung saja kita membandingkan. Kira-kira yang anak-anakku lihat, yang anak-anakku perhatikan, dari teks prosedur kompleks pertama, contoh yang pertama dengan contoh kedua itu yang mana, apa yang bisa anak-anakku bandingkan? Persamaannya, perbedaannya apa? Persamaannya, Bu. Hmm? Persamaan, kedua teks sama-sama berisi langkah-langkah untuk menjadikan sesuatu. Berisi langkah-langkah. Ada lagi? Perbedaannya, Bu. Perbedaannya, silakan siapa? Yang Ayo. teks pertama langkah-langkahnya berisi kayak penguraian, sedangkan yang teks kedua langkah-langkahnya per poin ke bawah. Langkah-langkahnya per poin ke bawah, iya. Seperti teks uraian yang kedua. Ada lagi persamaan atau perbedaannya? Kedua teks memiliki kalimat integratif di dalamnya. Kalimat teks, ada kalimat integratifnya. Ya, selanjutnya. Ada lagi? Teks pertama prosesnya menekankan untuk menunggu waktu, sedangkan teks kedua prosesnya menekankan sesuatu sampai akhir dan selesai. Baik, terima kasih Nak Ayuni, Nak Vivi yang telah mampu membandingkan dua dari teks prosedur yang ditayangkan. Berarti anak-anakku sekalian sudah sudah mencapai tujuan pembelajaran kita yang kedua. Nah, selanjutnya Nak, Ibu akan menayangkan dua contoh teks prosedur. Energen jadi, siap diminum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, itu contoh dari teks prosedur sederhana. Bedanya apa antara teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks? Kalau sederhana itu dia hanya terdiri atas 2 sampai 4 langkah, sedangkan prosedur kompleks itu langkah-langkahnya jauh lebih rinci, seperti yang dicontohkan tadi pada tayangan-tayangan contoh yang tadi yang seperti cara mencuci tangan dalam menerapkan protokol kesehatan, terdiri dari beberapa langkah. Baik, sudah dipahami Nak antara perbedaan antara teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks ya. Selanjutnya, untuk melangkah ke pembelajaran ketiga, yaitu kalian akan menyusun teks prosedur berdasarkan kelompok atau timnya. Nah, Ibu di sini akan membagi sesuai dengan pembagian kelompoknya ya. Silakan. Belum bergabung ya, belum. Ya. Silakan berada di layar Anda berdua, layar timnya berdua. Jadi, bagaimana, sudah ada yang sudah disusun? Jadi sudah siap untuk diperagakan, dimainkan perannya? Siap. Iya, jadi satu yang memperagakan, satu yang berbicara. Ya, ada yang masuk, Nurlia. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyusun teks prosedur dalam tim yang telah dibentuk tadi, yang kalian susun tadi, sekarang kita sampai kepada tahap memainkan peran teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan yang telah anak-anakku sekalian susun tadi. Baik, siapa yang mau tampil pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Salsabila dan Salhadillah Maulidina. Teman tim saya akan membuat teh jeruk. Alat yang dibutuhkan ada gelas dan sendok. Bahan-bahannya ada teh, gula, dan air panas. Langkah-langkahnya pertama, Perlihatkan itu, Salsabila, tolong perlihatkan gitu ya, seperti itu. pertama, masukkan teh ke dalam gelas. Kedua, masukkan 2 sendok gula. Ketiga, tambahkan air panas secukupnya. Lalu, masukkan perasan jeruk. Masukkan perasan jeruk. Aduk hingga merata. Terakhir, teh siap disidangkan. Terima kasih kepada tim 6. Tepuk tangan dulu, tahu? Pada tujuan pembelajaran yang kita
inginkan dalam pembelajaran hari ini. Sehingga Ibu sangat mengapresiasi sekali kemampuan kalian, pertama dalam menelaah, kemudian kedua adalah membandingkan struktur teks observasi, ketiga kalian mampu menyusun secara bersama-sama dengan tim kalian, keempat kalian mampu memerankan memerankan peran demonstrasi dari struktur teks dari teks observasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Nah, baik anak-anakku sekalian, disampaikan saya lewat room chat saja. Setelah mempelajari teks prosedur itu, terus poin penting apa yang anak-anakku sekalian peroleh? Silakan dituliskan dalam room chat. 1 atau 2 orang saja. Baik, anak-anakku sekalian, silakan di chat poin apa yang kalian dapatkan dari dari teks prosedur ini, pembelajaran teks prosedur, seperti Ibu yang sampaikan tadi. Sebelumnya, ada? Ya, dapat mempelajari bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Mantap, Sahra. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika kalian mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan, apa keuntungan yang dapat kita peroleh? Kalau misalnya kita mematuhi prosedur yang ada, kira-kira keuntungan apa yang kita peroleh, yang kita dapatkan? Ada? Mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Vivi. Nah, baik Nak, terima kasih banyak atas respon kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sudah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anakku sekalian yang saya sayangi, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika terlampau lama, mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah semua ini akan berbuah hasil yang baik kepada anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di lift. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lift, Nak. Refleksi aksi nyata 2.2. Refleksi perencanaan dan pembelajaran. Saya merasa bersemangat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dikorelasikan dengan kompetensi sosial emosional ini. Mengapa demikian? Karena sebelum mengenal dan memahami pembelajaran berdiferensiasi, saya mempunyai pola pikir asalkan materi telah dijelaskan. Namun, rupanya hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan, sebab saya tidak mampu memetakan kebutuhan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sampai pada saatnya pembelajaran berdiferensiasi ini diberikan, saya pun tertarik untuk menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Saya memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada murid dalam menyetorkan tagihan tugasnya yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, serta profil murid tersebut. Adapun kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran pun sama besar daya tariknya terhadap rasa penasaran saya untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Adapun target pembelajaran saya adalah kompetensi sosial emosional berkolaborasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, menghasilkan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai bukan dengan menuntut, namun menuntun kodrat murid dalam alamnya untuk terampil
dan memperoleh keselamatan sesuai dengan kodrat zaman. Adapun pembelajaran yang didapatkan dari aksi, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya memperoleh pembelajaran bahwa setiap murid dengan segala keunikannya layak memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya demi mencapai tujuan dari pembelajaran. Sedangkan kompetensi sosial emosional adalah sebuah upaya untuk menuntun murid dalam memperoleh pembelajaran bermakna seperti rasa tanggung jawab dan komunikasi yang baik dengan individu lainnya. Rencana perbaikan pembelajaran. Adapun hal yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi adalah memenuhi kebutuhan murid bukan dari segi tagihan tugas saja, melainkan juga dari segi penyajian materi yang disesuaikan dengan gaya belajar murid, sehingga materi yang tersaji dapat dipahami karena murid senang dengan kebutuhan belajar mereka yang sesuai profilnya dapat terpenuhi. Demikian refleksi pembelajaran saya.